Hai, Rangga dari Super Speaking. Hari ini kita akan mempelajari suatu istilah dalam bahasa Inggris yang ternyata kita sudah gunakan di keseharian kita. Cuma mungkin istilah ini jarang kita dengar ya, jadi waktu dibahas di materi-materi atau di buku-buku bahasa Inggris kedengarannya asing. Ya, istilah itu adalah conjunctions, atau yang dalam bahasa Indonesia artinya kata sambung atau kata-kata sambung seperti dan, atau, tapi, lalu. Nah, hanya saja dalam bahasa Inggris conjunctions dibagi 3. Ada coordinating conjunctions, ada subordinating conjunctions, ada correlative conjunctions. Dan kita akan membahas 2, ya. Kita akan membahas coordinating conjunctions dan subordinating conjunctions. Di video kali ini sepertinya hanya muat untuk bahas subordinating conjunctions ya. Jadi ini kalau dari tingkat kesulitan itu coordinating conjunctions dulu, lalu subordinating conjunctions. Kalau yang coordinating conjunctions itu mudah karena dia kata-kata sambungnya hanya ada dan, tapi, lalu, jadi. Ya, nanti kita akan bahas deh pokoknya di videonya. Kita akan bahas yang subordinating ones dulu. Oke. Ya, kita bisa lihat ya, ada beberapa contoh kata-kata sambungnya. Ya, ada because, ada after atau before, ada when, while, then, that, though, as, dan ada banyak lagi. Jadi silahkan teman-teman cek di internet aja, apa-apa aja contoh subordinating conjunctions. Kalau dari pengertiannya, tadi kita sudah bahas, conjunctions artinya adalah kata sambung. Nah, subordinating ini apa sih artinya? Subordinating artinya adalah sebuah klausa yang harus diikutin dengan klausa lain, yang dimana nanti akan membentuk sebuah kalimat yang komplit atau lebih lengkap. Jadi, mungkin teman-teman bingung apa itu klausa, apa itu clauses ya, apa itu frasa atau phrases. Ya, kalau gitu mari kita bahas tipis-tipis ya. Phrases. Kita bisa bahas phrases dulu ya. Ups, sepertinya ini nggak bagus spidolnya. Kita ganti aja ya. Phrases seperti ini ya. Adalah kata-kata dalam satu kalimat yang dimana kalimat itu sangat singkat tapi sudah lengkap maknanya. Contohnya seperti apa? Contohnya thank you. Ya, contohnya lagi apa? Goodbye. Contoh lagi well done. Ya, ini untuk memuji orang, ini untuk say goodbye, ya, untuk meninggalkan orang, untuk berpisah. Thank you untuk mengapresiasi orang lain. Jadi phrases itu seperti ini, ya. Tidak ada subjek, ya. Mana nggak ada subjek ya, tidak ada yang melakukan atau tidak ada pelaku. Jadi kalau subjek kan teman-teman harusnya udah tahu ya, ada I, you, we, they, she, he, it. Di sini tidak ada. Nah, ini phrases. Kalau clauses itu dia ada subjek, ada yang dilakukan, lalu ada objeknya. Jadi subjek itu kita anggap sebagai pelaku ya. Misalnya she, ya, she loves me. Nah, ini adalah klausa. Lalu yang lainnya ya, kita ganti deh. I don't eat sushi. Padahal makan sih sebenarnya, tapi ya ini contoh aja ya. I don't eat sushi. Contoh lain, I work here. Ya, saya kerja di sini. Ya, I work here actually. Saya kerja di ruangan ini ya. Ruangan ini adalah kamar saya sendiri atau yang saya ubah ke kantor. Nah, ini klausa. Ini frasa. So, kita bisa lihat dari contohnya langsung. Ya, lalu kalau sudah ngerti ya. Jadi subordinating conjunctions itu fokusnya apa? Fokusnya menyambungkan klausa. Clauses dibagi 2. Nah, dibagi 2 menjadi independent clause dan dependent clause. Independent berarti kalimat yang dia tidak memerlukan kalimat lain untuk melengkapinya. Ya, kalau dependent clause berarti dia kalimat yang perlu
kalimat lain untuk melengkapi. Ya, independent artinya kan sudah mandiri. Kalau dependent itu belum mandiri, masih ada kebergantungan sama kalimat lain. Ya, kita bisa lihat di sini ya, independent clause, I could not arrive early. Saya tidak bisa sampai atau tiba lebih awal. Ya, ini udah lengkap. Jadi kalau teman-teman itu bilang I couldn't arrive early, itu sudah lengkap kalimatnya. Nggak perlu penjelasan lain. Tapi kalau mau ditambah penjelasan lain, tetap boleh. Ya, dia ditambah dengan apa? Dengan dependent clause. Ya. Jadi bagaimana kalimatnya? I could not arrive early because I lost my train ticket. Jadi kenapa ini dependent? Kenapa ini dia membutuhkan kalimat lain? Karena awalannya ada because. Yang dimana because ini termasuk subordinating conjunction. Gampang ya? Nah, kalau sudah ketemu subordinating conjunction, teman-teman boleh pindahin dependent clause ini ke awal kalimat. Jadi posisinya tadinya di sini, bisa pindah ke awal sini. Because I lost my train ticket, I couldn't arrive early. Nah, jadi boleh dimain-mainin. Karena apa? Karena ini kata sambung. Ya. Nah, coba kita bikin contoh lainnya. Independent clause. Sebuah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Ya. I have to go. I have to leave. Kita tambah dependent clause-nya when. Dengan awalan when. When. Apa ya enaknya ya? I have to leave the office when the other Nah, jadi when berperan sebagai subordinating conjunction. Saya harus tinggalin kantor ketika karyawan-karyawan lain sudah tiba. Mungkin ini ketika ada pergantian shift kali ya. Jadi ini teman-teman harus bisa membedakan independent clause dengan dependent clause. Supaya apa? Nanti misalnya teman-teman lagi cerita tentang pengalaman kerjanya atau lagi presentasi, itu nggak putus-putus kalimatnya. Jadi bisa langsung nyambung-nyambung gitu aja dengan apa? Dengan subordinating conjunctions ini. Banyak banget sebenarnya ini kalau teman-teman cek di internet. Nah, di sebelah kanan saya ada contoh tambahan. Kalau sudah ngerti ya, silahkan share di kolom komentar contoh-contoh yang teman-teman bisa bikin untuk subordinating conjunction ini. Saya mau lihat kamera masih ngerekam atau... Oke, masih ngerekam. Syukurlah. Contoh nomor 1, you have to leave the city because it's dangerous to live in there. Again, kita harus tahu, ini conjunction. Karena dia menggabungkan antara klausa ini dengan klausa di bawah sini. Ya. Yang dimana kedua ini kalau dipisah, ya bisa membentuk kalimatnya sendiri. Ingat, klausa itu kalimat sebenarnya. You have to leave the city because it's dangerous to live in there. Bisa dibalikin, ingat ya. Because it's dangerous to live in there, you have to leave the city. Juga boleh. Nomor 2, she goes home usually after she buys the cat food. Dia biasanya pulang ke rumah setelah dia beli makanan kucing. Nah, yang mana yang conjunction? Yang ini. Oke? Dia menggabungkan klausa dari sini ke sini, dari sini ke sini. I will call you when I get the phone fixed. Ya, saya akan kabarin nanti kalau HP-nya sudah benar. Number 4, she knows that I know. Ini, that ini juga conjunction. Karena dia menggabungkan she knows dengan I know. Ya. Ingat, she knows adalah klausa, I know juga klausa. That artinya apa? Dengan adanya that di tengah-tengah ini, dia tahu kalau saya tahu. Atau cara bacanya, she knows that I know. Dia tahu apabila saya tahu. Nomor 5. Turn my computer on and then clean the data. Nyalakan komputer saya. Ini dia conjunction-nya.
lalu atau kemudian hapus atau bersihkan data-datanya. Ya, itu dia penjelasan untuk subordinating conjunction. Selanjutnya kita akan membahas tentang coordinating conjunction di video setelah ini. Terima kasih, thank you for watching, and I'll see you in the next video.